bukti sejarah yang kita bersihkan kali ini adalah makam dari para noni-noni Belanda yang terkubur di dalam tanah dan semak belukar, sehingga setelah dibersihkan, makam-makam ini seperti muncul dari dalam bumi. Salah satu makam di tempat ini berlambang tengkorak yang masih terlihat jelas di batu nisan marmer dengan tulisan yang begitu mengagumkan, jelas terbaca. Makam noni Belanda ini sangat banyak sekali di lokasi yang kita bersihkan di tahap revitalisasi kali ini. Ternyata banyak sekali nilai-nilai yang bisa diambil, bahwa kita bangsa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, dan makam-makam ini sebagai bukti sejarah. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, dan kami ucapkan terima kasih sekali kepada Tegal History, dan mudah-mudahan kegiatan ini akan bermanfaat dan akan diteruskan untuk tahap-tahap selanjutnya. Mungkin akan menjadi revitalisasi sehingga nantinya pemakaman menjadi suatu objek yang perlu kita kunjungi di samping gedung-gedung sejarah lainnya, dan ini merupakan kebanggaan masyarakat Kota Tegal dan sekitarnya. Terima kasih. Bersihkan makam Belanda tahap kedua, dan di sini adalah kompleks makam dari noni-noni Belanda yang dimakamkan di areal depan dari Kerkhof ini, sahabat semua. Dan di sini saya bersama dengan Bang Jack Ribo dari Tegal History dan pelaku-pelaku sejarah. Kaosnya bagus banget ya ini, dari Tegal History, sahabat semua. Dan kita melihat di sini banyak sekali marmer-marmer yang masih utuh dan tulisannya juga masih utuh sekali. Ini ada marganya juga ya, Kantervisser ya, Johanna Albertina Kantervisser, dan di bawah sini juga tulisannya masih jelas sekali terlihat di sini. Namun nanti kita akan eja ya keterangan dari tulisan yang ada di bawah Johanna Albertina Kantervisser ini. Dan di sebelah juga ada lagi tulisannya juga sama ini Bang ya, sama satu marga sahabat semua. Dan di sini makam dari Anna Paulina Gertrude, dan beliau adalah keluarga dari Kantervisser juga. Dan di bawahnya juga ada tulisan lagi, namun belum dibersihkan ya, nanti akan dibersihkan, di full bersih, jadi biar bisa kelihatan dengan jelas tulisan yang ada di marmer-marmer ini. Karena kita menemukan di sini banyak sekali marmer yang masih utuh dan tulisannya itu masih jelas sekali sahabat semua. Dan di sebelah dari makam Johanna Albertina Kantervisser ini juga ada sebuah tugu di sini ya. Namun tugu ini tidak ada tulisan makamnya siapa. Namun di depan ini juga ada lagi seperti ini. Ini makam apa ya Bang ya? Ini Bang. Itu kemungkinan batu nisannya tidur ya. Ini batu nisannya kemungkinan tidur di sini ya Bang ya? Ya, ini sedang kami kumpulkan puzzle-puzzlenya. Nah, ini dikumpulkan puzzle-puzzlenya biar membentuk ornamen yang utuh ya sahabat semua. Karena ini temboknya juga sebenarnya masih utuh, namun puzzle-nya sudah pada lepas seperti ini dan dipasang lagi biar tata gitu ya, biar terlihat lebih jelas gitu. Kemudian mana lagi Bang yang ada marmer ini terlihat dengan jelas Bang? Ini ada yang unik ya. Ada yang unik sahabat semua di sini. Keluarga siapa? Kantervisser ini makamnya ada simbol-simbol tertentu. Nah, ada simbol-simbol tertentu. Sebelah mana Bang? Ini ada simbol-simbol juga sahabat semua. Ini ini ya. Ini kemungkinan sehelai rambut ya. Oh gitu. Atas dan bawah ada lagi. Oh gitu sahabat semua. Sama. Ini seperti selai rambut gitu Bang. Sehelai rambut. Artinya apa ya Bang ya? Iya, itu nanti coba kita pelajari dulu ya. Kita cari data-datanya siapa dia. Tapi di sini kok ada tulisan zoo. Mungkinan dia dulu pegawai zoo, itu kan Kebun binatang kan. Iya. Apakah dulu di Tegal punya kebun binatang, kita tidak tahu. Nah, kita juga akan cari Masih lagi misteri ya. Masih misteri ya. Ini juga ada, bisa dilihat itu. Oh iya, ini ada lambangnya sahabat semua. Ada lambang apa sahabat semuanya? Kayak lambang tengkorak gitu ya. Di atas dari
makam Anna Paulina Gertrude ya. Kemarin kita bongkar di sini ya, rumput-rumput yang ada di sini, namun tidak terlihat ya. Dan sekarang sudah kelihatan ini lambangnya, lambang tengkorak sahabat semua. Keren sekali nih ya. Iya, ini tengkorak ini bang, lambang tengkorak di atasnya ya. Ini masih umurnya setahun kurang ini. Ini umurnya masih 1 tahun kurang ya. Dia lahir di tahun 1853 ya, kemudian meninggal di 1854. Di bawah ini ada tulisannya. Jadi kemungkinan ini umurnya ya bener 1 tahun ya bang ya. Iya, namun ada lambang tengkorak di atas ini sahabat semuanya. Kita nanti akan cari ya literasi dari makam ini, sejarahnya tuh gimana gitu ya. Dan kemudian ini ada lagi bang, ini mungkin orang tuanya ya. ini kemungkinan juga orang tuanya. Dan marganya masih sama. marganya sama ya, marga dari Hunter Fisher sahabat semua. Dan kemungkinan di sini adalah makam dari orang tuanya, namun belum terlihat dengan jelas ya. Sudah, cuman logonya masih. Oh iya, ini sahabat semua, ini juga masih ada dan terlihat utuh ya, tapi belum jelas sekali. Ini ada tulisannya. informasi Tegal ya. Nah di bawah itu ada informasi Tegal juga sahabat semua. Kelihatan gitu. Kelihatan sih, mungkin ya kelihatan bang. Oh kelihatan ya sahabat semua. Nanti akan dibersihkan juga biar lebih terlihat gitu ya. Nah itu Tegal. Iya benar sekali. Kelahiran tahun berapa itu ya bang? 1797. 1797 sahabat semua. Meninggalnya 1875. Kemungkinan ini adalah orang tua dari noni Belanda yang ada di sebelah sini ya. Nah kemungkinan ini adalah orang tua dari Paulina ini ya. Namun saya masih heran ya, ada lambang tengkorak di sini sahabat semua. Oke, nanti kita akan cari ya literasi dari sejarah makam ini gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mana lagi ya bang? Di sebelah sana bang? Ini juga ada makam. Ini juga makam. Makam dengan 2 pilar ya. Oh ini pilarnya jatuh ya di bawah ya? Jatuh. Oh ini pilarnya jatuh ya. Di situ juga ada makam, pilarnya jatuh juga. Nah ini makam 2 ini pilarnya pada jatuh semua seperti ini ya. Nah sudah terbengkalai begitu lama. Dan di sana itu bang, yang kemarin kita lihat di sana juga marmernya masih utuh ya? Iya, si siapa, Isabella ya? Iya Isabella, marmernya juga masih utuh. Sebelahnya belum kita. Kita lihat dulu ke sana, nanti kita akan lihat lagi yang ada lambang-lambang di sana sahabat semua. Karena masih misteri sekali di sini ya. Jadi sejarahnya belum terungkap, baru nama-namanya kelihatan di batu marmer yang masih jelas dan utuh. Nah ini sahabat semua, ini Hieras Louisa Isabella, meninggalnya 1857 dan lahirnya 1849. Ini masih utuh dan di sebelahnya juga ini masih utuh ya bang ya. Ini masih utuh, tapi tertimbun ya. Ini nanti akan kita bersihkan lagi di tahap ketiga ya, karena tulisannya ada di bawah sana. Dan kita lihat lagi di sebelah sana yang ada lambang-lambang lagi. Di sebelah sana tadi saya lihat bang, di sebelah sana ya. Bukan tadi jam 1 siang. Jam 1 siang ditemukan ornamen yang masih utuh juga. Dan makam ini juga makam noni ya bang. Mungkin iya, namanya cantik soalnya. Namanya bagus dan cantik sahabat semua di sini. Nah ini makamnya ada di bawah sini ya, di dekat dari makam yang gede ini. Makamnya adalah makam dari Flora Ishak, 25 November 1876 lahirnya, kemudian meninggalnya di 4 April 1884. Jadi usianya sekitar 8 tahun ya bang ya? Iya. Usia 8 tahun sahabat semua, meninggal dan dimakamkan di sini. Ini banyak sekali makam-makam noni Belanda yang meninggalnya masih muda, apa karena ada wabah apa gimana ya bang ya waktu Ini, itu ya? Iya. Saya mau cerita dulu makam si Flora ini. Ya? Jadi sudah hampir 2 minggu lebih kita bolak-balik ke sini. Ya. Bahkan kita muteri kompleks ini yang tadinya masih hutan. Ya. Kita sama sekali, kaki kita tuh sama sekali nggak kena nisannya. Ya. Tapi kok kenapa hari ini dia baru muncul? Itu yang aneh. Nah itu mungkin, aneh ya. Dia ingin ngasih tahu saya di sini gitu. Iya kemungkinan seperti itu ya sobat semua, karena memang setelah 2 minggu ini jalan-jalan di sini nggak pernah nemu gitu ya bang ya. Tiba-tiba muncul. Tiba-tiba muncul ada di sini sahabat semua. Terus tadi pertanyaannya kenapa banyak anak-anak kecil meninggal? Mungkin satu di Tegal itu dulu pernah ada wabah kolera dan malaria di tahun 30-an ya. Satu kemungkinan mereka karena ada indikasi kena wabah di Tegal ya. Kedua, mereka itu anak-anak kecil yang belum
mengetahui suhu atau cuaca di Tegal saat itu kan kita nggak tahu ya, karena di belakang kita itu Pantai. Iya. Jadi mungkin hawa panas atau yang Belanda yang biasanya dingin, mereka datang ke Indonesia atau ke Hindia Belanda itu terpaksa harus kehilangan satu musim, yaitu salju. Gitu itu ya. yang membuat mereka sebenarnya frustasi tingkat tinggi kan. Ya gitu. Bisa juga seperti itu ya. Kenapa orang Belanda terkenalnya menir itu selalu marah-marah ya? Marah-marah karena cuaca saat itu gimana di Indonesia? Iya. Tropis gitu ya Bang ya. Beda dengan yang ada di Belanda sana ya, ada musim saljunya juga gitu sahabat semua. Itu yang membuat mereka akhirnya seolah-olah seperti marah-marah gitu. Nah gitu ya, seperti temperamen gitu ya Bang ya. Betul. Nah di belakang ini Bang, ini makam gede sekali, ini marmernya kok nggak ada ya Bang? Iya, saya pikir tadi begitu dibuka gede banget ya. Jadi saya pikir saya berharap ini dulunya adalah sebuah monumental ya, artinya selamat datang di Kerkhof Tegal saat itu. Iya. Saya berharapnya seperti itu, tapi setelah dilihat apakah satu lingkaran ini jangan-jangan yang bisa teman-teman lihat ini di bawah ada beberapa makam. Nah gitu sahabat semua, Bisa kemungkinan 6, bisa 4 nah kemungkinan gitu ya. itu. Jadi kemungkinan di sini makamnya bukan cuma makam satu orang, tapi makam banyak orang gitu ya Bang ya. Iya. Mungkin keluarga ya. Betul. Makam satu keluarga Belanda sahabat semua di sini, dan gede sekali ini tempatnya. Dan di sebelah sana yang kita lihat kemarin itu ada lubangnya ya Bang ya. Betul, Bang. Nah, jadi mengingatkan kita sama liputannya Om Sarkup di Pemalang ya, Widuri ya. Iya. Di situ kan ada ternyata makam dari famili apa, aku Iya lupa betul. ya. Nanti teman-teman bisa cek videonya lah, nanti disematkan sama Om Sarkup ya. Iya, nanti saya sematkan di link deskripsi ya, makam Belanda yang ada di Pemalang gitu ya. Satu famili, dan itu merupakan cagar budaya di Kota Pemalang. Saya salut sekali dengan pemerintah Kota Pemalang karena melestarikan cagar budaya dari zaman kolonial. Itu makam udah tua sekali Bang, 1700-an katanya seperti itu. Hebat kan? Hebat ya. Dan bentuknya hampir sama seperti ini. Nah, bentuknya hampir sama seperti ini karena family grave gitu ya kalau orang nyebut ya. Nah, kita lihat sahabat semua ya. Kotakan dari makam ini memang gede sekali nih Bang ya, besar sekali, dan ini temboknya juga masih utuh sekali. Dan di sini ada makam anak kecil tadi ya, ini ya, yang tidak sengaja Bang Jack tadi nyandung nisannya, dan akhirnya kebuka lah ini makam. Ada batu marmer yang tertulis jelas di samping makam yang besar ini sahabat semua. Dan ini kita berjalan ke timur ya, mengitari dari tembok yang ada di makam besar ini. Nanti kita akan melihat dari sebelah timur ke sebelah barat seperti apa ya. Dan ini kotak ini sangat besar. Kemudian di bawahnya juga ada sekat lagi. Di sini sekat ini berbatasan dengan makam yang ada di sebelah timur ini sahabat semua. Ini juga makam ya, makam Belanda ini. Tapi kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan besar juga ini makamnya. Nah seperti ini kondisinya. Dan ini apa ya, batu apa ya Bang? Kok ada batu ya? Ornamen ini. Ornamen apa Bang? Ornamen sisi makam. Oh, ornamen sisi makam ini. Makam itu ada seperti itu. Oh gitu. Jadi ini ornamen dari sisi-sisi makam ya, kisi-kisi. Ya? Ada satu lagi Di seberang. Ya itu dia. Oh ya, ini juga ada ornamen lagi di sini ya. Kisi-kisi makam ini biasanya di sebelah dari tembok pembatas makam gitu ya Bang. Ya, kanan kiri sahabat semua. Dan ini nanti juga akan direnovasi dan akan diperbaiki agar lebih terlihat cagar budaya atau bukti sejarah yang ada di kompleks makam ini. Dan di sini juga masih banyak juga makam-makam Belanda yang terbengkalai di sini. Ini juga makam yang kita review, seperti makam dari putra Peter van de Poel ada di sebelah sini. Dan ini juga makam lagi ya Bang, ini Bang ya, sebelahnya makam anak kecil ya. Ini makam ini. Ini juga makam ya sahabat semua. Jadi masih ya mungkin sekitar 25 lebih lah. Wah, masih 25 lebih makam yang terbengkalai di sini gitu ya Bang. Dan nanti rencananya gimana ini, tahap 1, 2, ini kan tahap kedua, tahap ketiganya nanti tetap berjalan lagi ya Bang? Ya terus, mungkin bisa sampai 2-3 bulan. Sampai 2-3 bulan, dan izin resminya juga udah turun dari sudah keluar Disperkrim ya. Jadi terima kasih banget ini. Gimana Bang? Terima kasih sekali sudah mengizinkan kami untuk bersih-bersih ya. Bersih-bersih di makam ini gitu ya. Semoga dinas terkait juga semakin tergugah untuk melihat peninggalan yang sangat bersejarah ini, makam Belanda yang terbengkalai di Kerkhof Tegal ini. Gede sekali ini ya makamnya ya Bang ya. Kita sampai bisa jalan di atas nih. Nah, kita bisa jalan di atasnya, nggak kayak kemarin. Kita takut sekali. Ini bukan merusak ya. Kita cuma ngasih tahu aja ya. Ya. Ini tinggi sekali dan kuat sekali ini. Tinggi dan kuat ini ya. Bukti memang
luar biasa sekali. Luar biasa sekali pembangunan dari era kolonial dulu ya. Iya. Nah sahabat semua, ini seperti bukti terpendam yang sudah terangkat dari tanah ya. Kita lihat dari atas seperti ini. Dan kita akan coba ya, di Bang Cek tadi berjalan di sini, kita akan coba lihat dari atas. Wow, kuat sekali ini. Dan sahabat semua bisa melihat dari atas seperti ini. Ini adalah peninggalan-peninggalan dari kolonial Belanda berupa makam yang sangat istimewa menurut saya, karena ini peninggalan yang hampir 200 tahun, namun sebenarnya ini masih bisa diangkat ke permukaan untuk menjadi cagar budaya dan kebanggaan dari warga masyarakat Tegal, bahwa Tegal itu adalah kota yang besar dan kota yang masyhur sahabat semua, karena adanya kerkhof di kota Tegal. Tidak sembarangan ya, kota-kota itu ada kerkhofnya, dan keren sekali ini. Nah sahabat semua, kita berada di atas ya dari makam-makam yang seolah-olah tertimbun di dalam tanah, kemudian dimunculkan kembali sehingga terlihat ornamen dan artefak yang masih sangat utuh di belakang saya ini. Dan ternyata di sini adalah makam-makam dari noni-noni Belanda, tentang kejadian-kejadian apa yang membuat mereka itu meninggal saat itu, entah itu penyakit atau apa, nanti kita akan gali sejarahnya. Oke sahabat semua, semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat kita bersama. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.